Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari bacakan ya suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Scorpio. Ini tarikan 1 hingga 7 bulan Desember 2023. Seperti biasa sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja mari mulai. Oke ya. Ini kayaknya juga situasi agak-agak memanas ya antara Scorpio dengan si pasangan. Nah, namun makin kesini itu tuh situasi memanas berusaha untuk diredakan gitu ya. Jadi ini bisa ya terlalu banyak cekcoknya kemarin hari gitu. Ada aja yang dijadikan topik persoalan untuk keluar tegang urat leher gitu ya. Namun ada boleh kebijaksanaan dari pasangannya Scorpio ini. Udah deh, aku nggak mau lagi. Aku nggak mau lagi punya situasi yang sama seperti kemarin dengan Scorpio. Gitu. Harus diakhiri pertempuran ini. Harus diakhiri kemarahan ini. Aku sayang Scorpio, aku cinta dia. Gitu ya. Jika harus pun dia meninggalkan Scorpio ini, dia anggap aku meninggalkan dia karena aku sayang. Karena aku cinta. Aku mau punya memori lebih banyak, memori yang indah dengan Scorpio. Jadi tidak mau yang sampai hilang rasa cinta baru dia meninggalkan. Nah ya, untuk beberapa akan pilih meninggalkan. Tapi ketika dia meninggalkan Scorpio, dia pastikan ya perpisahan itu hanya akan menyisakan hal baik tentang dirinya di memori Scorpio atau juga sebaliknya. Gitu. Dia tidak mau pergi dengan jelek, bahasanya Maria, dengan jelek gitu. Nggak mau. Itu loh. Dia mau kayak dia adalah salah satu orang yang membawakan yang suatu saat Scorpio sadari hadirnya dia itu tuh lebih banyak membawakan bahagia, lebih banyak membawakan dampak baik untuk Scorpio ini. Nah, apabila pun dia tidak meninggalkan, oke? Tetapi dia tidak lagi memperkeruh suasana. Dia akan lebih banyak diam. Ya, dia akan lebih banyak diam. Dia akan lebih banyak mengalah. Dia mau turunkan egonya dia. Gitu. Ya. Dia tidak mau membiarkan suasana dengan Scorpio ini tuh terus-menerus kayak suasana kucing ketemu tikus. Dia tidak mau kayak Scorpio ini tuh menganggap dia lawan abadi seumur hidup. Nggak mau dia. Nah di sana dia akan kontrol dirinya, dia akan kendalikan dirinya sebisa mungkin. Hal-hal baik saja yang akan dilihat Scorpio ini tuh dari dia. Gitu. Dia tidak akan memaksakan cintanya untuk disambut, untuk diterima, untuk dihargai oleh Scorpio ini. Dia nggak mau memaksakan itu. Dia nggak mau memaksakan seseorang yang dia tidak mau memaksakan orang lain lah, pokoknya gitu aja. Nah di sana, padahal masih banyak nih niatan-niatan baik ya yang mau dia berikan ke Scorpio. Tapi niatan baik ini tuh ditunda untuk dia berikan, gitu ya. Ditundanya untuk dia berikan atau ketika pun dia mau tetap memberikan,
di situ tuh tanpa ada embel-embel, biar Scorpio ini tuh terhutang budi sama dia. Lah, soalnya dia di sini tuh tulus. Ya. Tulus dia dengan Scorpio ini. Nah, andai kan misalnya ya, Scorpio lagi terlibat urusan cinta segitiga atau hubungan cinta segi sekian dengan seseorang. Nah, ini ya boleh dia akan berjauhan dari Scorpio, atau tadi dia akan meninggalkan Scorpio. Itu dia tinggalkan karena dia sayang. Dia tidak mau memberikan beban tambahan, baik itu untuk diri dia sendiri atau itu tuh untuk Scorpio. Saking cintanya ya, dia tidak mau menodai cintanya dia ini tuh ya kepada Scorpio hanya dalam nafsu semata. Karena dia tahu ya, kalau misalnya dia menginginkan Scorpio atau dia tetap melanjutkan hubungan seperti biasanya dengan Scorpio, ini akan ada korban. Entah itu pasangan sah ya, masing-masing pihak, atau ini kayak ini akan menjadi jebakan bagi diri sendiri jika masih mau terus terkoneksi dengan status keadaan yang seperti saat ini. Gitu loh. Jadi ada sadar kebaikan. Jadi jangan cinta ini tuh dicampuri, dikotor-kotori sama sebatas hasrat nafsu katanya kita. Ya, mau dia kalahkan egonya dia. Karena toh dia mungkin hitung-hitung lebih banyak tidak baiknya daripada baiknya. Lebih banyak mudorotnya di sini. Atau bukan hanya mudorot ya, tapi memang jelas-jelas ini tidak baik nih. Gitu. Jadi intinya si pasangan Scorpio ini tuh dia mau mengambil jalan yang baik. Dia mau mengambil jalan yang benar. Tadi kalaupun ini tidak ada aroma cinta perselingkuhan ya, tapi ribut-ribut sudah belakangan hari. Ada aja urusan yang bikin panas. Nah, tak mau dia perpanjang lagi di sini. Gitu. Tapi kalau Scorpio ini tuh masih mau ini. Ada energi bertolak belakang ya. Misalnya si pasangan ini tuh udah lebih banyak diam. Nggak mau lagi. Misalnya Scorpio mancing-mancing. Dia diam. Scorpio bisa makin merasa terpancing di situ. Bisa makin ngelunjak Scorpio di sini. Itu loh. Udah si pasangan ini tuh nggak mau melayani ribut-ribut. Nggak mau melayani argumentasi. Wah, ini bisa makin menjadi Scorpio di sini. Gitu ya. Makin menjadi, bukannya diam. Bukannya ikutan diam, bukannya ikutan tenang. Wah, makin dipanasinya lagi nih si pasangan. Gitu. Ya, pokoknya kalau Mari bilang tuh bisa aja sesungguhnya ya sikap lakunya Scorpio yang seperti ini tuh menjadi modal kuat bagi si pasangan benar-benar untuk meninggalkan. Nah, itu aja, hati-hati aja Scorpio di situ. Ini si pasangan kayaknya seperti menyerah gitu ya. Ya udah terserah kamu di situ Scorpio. Kalau malah ego yang lebih besar, wah kamu rupanya menyerah nih sama aku. Oh, lantas ugal-ugalan, makin ugal-ugalan. Yang nanti rugi sendiri ya Scorpio dong. Nah, kalau misalnya si pasangan ini tuh mau meninggalkan, tapi Scorpionya tidak mau meninggalkan, gitu ya. Apalagi karena ada urusan tadi pertimbangan ini hubungannya sebenarnya hubungan yang tidak baik untuk dijalani, perselingkuhan kah di situ namanya. Kalau Scorpio masih kayak memaksakan untuk terhubung sama dia, lah dia sedang mempertimbangkan yang baik di sini. Menurut dia perselingkuhan itu tuh tidak benar jalannya. Jalan untuk dapat bahagia dengan cara berselingkuh itu tuh tidak benar. Lah, Scorpio di sini masih mau tetap terkoneksi, marah-marah ketika ditinggalkan, menteror kah?
Lah ini macam mana nih? Ya. Agak lain sedikit ini, ya kan kita. Atau mungkin Scorpio hanya belum sadar ya. Apa sih maksud dibalik dari sikap si pasangan ini? Dan tidak meluangkan waktu untuk merenung lebih dalam lagi. Hanya bilang, aku sakit hati nih dia menjauh dari aku. Aku sakit hati nih dia bilang akan tinggalkan aku. Mungkin hanya terfokus di situ saja. Tidak melihat apa alasannya mau ninggalin. Kan gitu ya. Atau misalnya, ini dalam keadaan sama-sama susah. Ya. Scorpio susah keuangan, dia susah keuangan. Kemudian mau memaksakan diri terus-terus dalam hubungan ini terutama kalau lagi pacaran ya. Ini kan tidak baik pula gitu ya. Dia praktis soalnya, orang ini tuh pikirannya pikiran praktis. Lah, lagi sama-sama susah, nanti jadi sama-sama membebani. Ya udah, mendingan jalan sendiri-sendiri dulu. Dia tahu kalau dia akan susah dengan Scorpio yang dalam keadaan ekonomi seperti ini, atau sebaliknya. Scorpio akan tidak karu-karuan hidupnya kalau hubungan ini tuh dilanjutkan. Soalnya uang bagian dari menunjang kesejahteraan hidup, kenyamanan hidup. Ada itikat baik dari si pasangan yang disalahpahami. Ya, yang mari tangkap disalahpahami sama Scorpio ini. Gitu. Dia sudah lelah gitu ya. Dia sudah lelah di sini. Mungkin si pasangan Scorpio ini tuh udah berada di titik nadirnya, udah ketemu, udah dia melihat, wah ini memang jelek untuk kedua-duanya. Tapi Scorpio mungkin belum melihat itu, belum menyadari itu. Kayak ribut-ribut dalam rumah tangga atau ribut-ribut dalam urusan pacaran. Ngapain sih ribut-ribut kan gitu ya? Dia udah sadar, ngapain ribut-ribut? Ngapain aku ngasih makan egoku? Gitu ya. Aku diamlah. Lah, ketika dia diam, Scorpio di situ tuh ngegas terus. Lu mau sampai kapan ini kekerasan mental atau bahkan mungkin beberapa ya bisa kekerasan secara fisik ini tuh terjadi. Tapi Scorpio masih asik di situ. Kesombongan main soalnya. Kesombongan. Mungkin kemarin merasa kalah ya. Merasa kalah. Ada rasa sakit hati gitu ya. Ketika ada argumen, kalah dalam argumen misalnya. Atau ketika merasa ditinggalkan, ada sakit hati di situ. Jadi kayak mau membalas ya. Mau membalas, tapi tidak sadar. Gitu, bahwa yang dilakukan si pasangan sudah benar, meninggalkankah namanya, diamkah namanya, gitu ya, di sana. Jadi mau menghidupkan terus nih, bisa-bisa Scorpio mau dihidupkan terus nih api amarah ini, ya, genderang pertempuran ini tuh masih terus mau dibunyikan. Ya sia-sia sendiri, ya nanti Scorpionya ya capek sendiri di situ. Atau misalnya ya, hubungan ini tuh tidak dapat restu. Lah udah tidak dapat restu. Seseorang ini tuh mungkin merasa penting banget nih restu. Jadi harus undur diri dia. Kalau restu tidak dipegang nih. Kan gitu ya. Atau kalau misalnya hubungan ini tuh jarak jauh. Menurut orang ini kecil banget nih kemungkinan untuk bersatu. Karena satu ada di Zimbabwe. Satu ada di Konoha, susah untuk bertemu. Apalagi dalam keadaan keuangan yang seperti ini. Habis waktu nanti. Gitu ya, habis waktu. Bukannya dia soalnya tidak cinta, tapi ada limited gitu ya. Mungkin orang ini ya ngerti usianya dia sudah sekian. Usianya Scorpio juga sudah sekian. Sudah layak nih
ada seseorang yang merawat, menjaga secara nyata. Lah, ini ada jarak ribuan kilometer. Gitu kan? Jadi kalah di depan jarak. Jadi untuk apa berangan-angan, tetap dalam berangan-angan ya. Kalau dibilang usaha dong, orang ini untuk saat sekarang bisa dalam keadaan tadi, mungkin juga dia hidupnya lagi di titik nadir gitu, lagi di bawah banget nih. Untuk saat ini dia bilang enggak mungkin, susah aku tuh punya uang banyak, susah nih aku tuh berjuang gitu. Misalnya restu, ala apa sih restu itu? Pokoknya berdua-dua mau bersama sudah. Enggak bisa, dia bilangnya tuh enggak bisa. Kualat nanti misalnya kayak gitu. Kualat. Gitu ya, aku nggak bisa pertanggungjawabin kamu. Misalnya kalau ini ibuku nih garang banget ini. Nanti kalaupun kita menikah, ibuku ngejahatin kamu. Aku nggak bisa nantang ibuku, misalnya kayak gitu. Nah di sana ya. Atau aku udah punya istri, aku udah punya suami. Bagaimana mungkin menikah sama kamu? Gitu. Kamu harapannya mau panjang sama aku nggak bisa nih ngasih rasa aman untuk kamu dalam jangka panjang. Di situ. Jadi kayak ada ajakan untuk Scorpio ini tuh, jangan emosi aja yang dikedepankan. Kalau lagi dalam rumah tangga misalnya ya, pembacaan ini ditujukan pada rumah tangga, ya udahlah baik-baik saja. Sepasangan udah diam ya diam juga. Gitu. Jangan lagi dipancing-pancing ributnya. Jangan lagi dipancing-pancing emosinya. Tenang, masuk dalam fase tenang dulu. Gitu ya. Masuk dalam kontemplasi dulu. Gitu. Jadi bukan garangnya diri saja, gitu ya, yang diberikan panggung. Jangan, gitu. Atau mungkin ini ceritanya PDKT. Kalau Scorpio selama ini di PDKT-in oleh seseorang, dan Scorpio di situ tuh nggak mau, orang ini tuh bisa, oke, kamu nggak mau sama aku nggak apa-apa, udahlah, aku nggak mau lagi berjuang. Nah gitu ya, ada menyerah dia. Aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Tapi kalau untuk memaksakan diriku menunggu kamu di saat hari ini, saat ini aku melihat kamu itu tuh nggak mau sama aku Scorpio, ya udah, gitu. Biar ku bawa pergi cintaku, tidak akan aku usik kamu, tidak akan aku ganggu kamu lagi. Gitu ya. Aku biarkan kamu dengan jalan bahagiamu. Nah, di situ. Jadi ada orang yang akan pamit undur dalam upayanya dia punya relationship yang eksklusif dengan Scorpio ini, ya. Oke. Dalam bacaan hadir energi dari Leo di sana, berikut masuk energi dari Aquarius ya, Libra. Kemudian di situ ada energi dari Pisces, ya Aquarius Libra di situ ya. Terus kemudian ada energi dari Capricorn di situ, Virgo hadir, ada energi dari Scorpio di sana. Ya, oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.